saya Dewi Alice Widiagonta. I'm the President Director of PT Java Festival Production, the organizer for Java Jazz Festival, Java Rockinant, and Java Soul Nation. It's very hard. Being a girl is very hard. I'm a very emotional person. They gave me this thingy a few years ago. Piagam gitu, tulisannya the most cry baby, so they gave it to me. Because I cried all the time. Beberapa tahun pertama tuh kerjanya cuma itu. Cuman memang makin kemari itu, seperti aku bilang ya, tim kita itu sebenarnya jarang berubah. About 80% of the team itu sama dari tahun pertama. Jadi kita satu sama lain itu sebenarnya udah saling ngerti gitu. Jadi kalau yang ini lagi naik dia harus turun, kalau yang ini lagi naik ini harus turun gitu. Pada akhirnya kan tujuan terakhir kita hanya harus menyelesaikan deadline-nya pada saat yang memang sudah ditentukan, pertama yang terkait dengan sponsor. Kalau sekarang ini banyak berkaitan dengan sponsor dan materi promosi gitu. Sebentar lagi kita mulai masuknya segala sesuatu yang adanya sebagai eksistensi di venue, brandingnya yang di venue, activationnya mereka. Itu kan yang harus kita handle beserta dengan keperluan artis untuk manggung gitu. How do I deal with it? I just do it day by day. Hari ini harus bagaimana ya, kita lihat kondisi anak-anak kayak gimana. Hari lain mereka yang mengerti kondisi aku gitu. But we're this tiny little family and I like to treat it like my little family gitu. Karena kita spend almost 80% of our time in the office gitu. Kita bangun ke kantor, pulang kerja, pulang hanya sama anak sejam 2 jam. First thing you do in the morning is back in the office. Bahkan ada anak-anak yang sekarang Sabtu Minggu udah ngantor. Tadi ada anakku satu belum pulang sama sekali, tidurnya di kantor gitu. So you just do it day by day. There is no one strategy in how to deal with the team gitu. Every day is a new problem. It's a new way of dealing with it. Kadang-kadang solusi A bekerja hari ini, besok nggak bisa, then you find another solution. Harus balance saja sih between me and my team gitu. Harus balance gitu. Nggak ada sih spesifik gitu strateginya. Kayak kita sama keluarga aja, gimana sih kalau di rumah gitu kan nggak ada. Kalau sama dia harus begini, enggak, dia moodnya lagi gimana gitu, coba ikutin aja gitu. Sama di kantor juga sama. We're not some big corporation ya, rulesnya adalah ini, datang jam 9, jam 5 tank pada pulang, enggak. There is no such thing. They come in at 11, it's fine with me. Karena aku tahu hari lain mereka pulangnya jam 1 pagi. So I don't complain ya, selama pekerjaannya selesai. Aku cuma minta sama mereka pekerjaannya selesai. Kalian mau ngambil job di tempat lain, karena misalnya ada uang tambahan, silakan. Yang penting pekerjaan kita selesai. Karena rezeki mereka gitu. Silakan, tapi ngomong ya, jangan ngumpet-ngumpet. Then I don't like it. Terbuka banget kok kita. My father still. When it comes to work, I have to say it as my father. When it comes to family, it's always about work kan ya tadi. When it comes to family, it's definitely my mom. I think she keeps us together, my mom. Di setiap bidang yang memang akhirnya harus aku jalanin, each division has its own mentor. When I go into production, I have one. When I go into promotion, there is another one. Gitu. Cuman my father, obviously, dia lebih dari from the business side of it ya. Jadi kalau ke dia tuh kita lebih coba, what do I do with the financials of the company gitu. Kalau Java Jazz dia lebih spesifik. Saya maunya antriannya seperti itu. Karena emang dia passionnya juga itu ya. Cuman kalau overall business itu my father. I wouldn't want to learn from anybody else. Gitu. The past 2 years dia udah lepas, kecuali satu hal, dealing with artists. Karena memang banyak artis-artis yang sifatnya jazz itu memang dia kenalnya pribadi. Jadi dia suka ntar tiba-tiba pergi kemana, saya baru ketemu ini, saya mau artis ABCDE diundang gitu. He still does that. Dan dia memang senang. Tapi kalau masalah apalagi pas sudah di festivalnya berjalan ya, itu sama sekali sudah tidak ada. Semuanya sudah disampaikan sebelumnya maunya dia apa ya, kita tinggal ngikutin lah. Paling detail-detail yang so minor. Hal ini maunya duduk, ya udah kita tinggal pasang tempat duduk. Kalau yang lainnya dia udah terserah aja, udah gitu.
Kalau buat kita itu sebenarnya di luar daripada ideally for my company is to have 4 festivals in 1 year. Itu ideal. Karena kan kalau sekarang itu kan kita ada 3, Java Jazz-nya itu istilahnya beban 6 bulan bekerja itu adanya di Java Jazz. 3 bulan berikutnya adanya di Rockyland misalnya, 3 bulan berikutnya Solation. Ideal itu adalah 4. Dan itu yang masih kita coba dapetin gitu. Apa yang kita mau kerjain ke depannya otomatis ngebesarin si Java Jazz. Kalau suatu hari, suatu saat nantinya kita nggak tahu kapan kita bisa bawa Java Jazz as Java Jazz, an Indonesian made product to another country and bring my Indonesian artist there, mau aku. Karena saat ini pun kita sudah sekali lagi jadi media promosi buat artis-artis ini. Artis-artis Indonesia itu kan perlu exposure. Jadi kalau ada yang kontak kita, artis siapa yang bagus Deo? Oh, you should check out this artist. Oh, I wanna invite them to my festival. Ini kita kasih kontaknya. Kita nggak dapat apa-apa kok. Cuman seneng aja tiba-tiba Sandy Sandoro bisa main di Amerika, keluar di PBS barengan sama Babyface sama Toni Braxton. Itu kepuasan yang nggak bisa dibayar pakai uang. Dan itu yang bikin kita emang harus ada, ini ada tujuannya kok gitu. Festival ini ada tujuannya gitu. There are certain things that we do around the festival, sekali lagi yang banyak orang tidak tahu gitu. Kayak salah satu anak program aku itu, dia itu dekat sekali dengan Rumah Singgah Hari Rusli di Bandung gitu. Jadi mereka mulailah mengajak si anak-anak jalanan ini dididik. Mereka suka musik, tapi persyaratannya adalah kita akan ajarin musik kalau kalian mau belajar membaca dan menulis gitu. Pada saat mereka nge-approach ke kita, yang mereka tidak punya adalah bagaimana cara mencari sponsor untuk ngembangin. Karena rumahnya udah mau digusur, mau dibeli orang, mau dibeli apa segala. Yang kita berikan cuma kesempatan anak-anak ini manggung. Kita kasih slot, mereka main. Emang anak-anak berpotensi, jadi ya kita ngasih slotnya juga enak. Akhirnya sekarang mereka udah bisa main di kedutaan Amerika, di perusahaan minyak mana, bisa ngasilin uang. Uangnya mereka bawa balik lagi ke situ. Itu ada hal-hal kayak gitu yang kita kerjain yang sebenarnya orang nggak akan pernah tahu. Tapi ya udahlah gitu. Mungkin itu kali ya ekspektasi orang terhadap kita. Maksudnya palingnya mereka membuka atau memberikan kita kesempatan. I always say we, karena kan saya ini bukan bekerja sendiri. Bekerja itu dalam sebuah tim. Dan itu selalu yang saya tanamin ke teman-teman gitu, bahwa pekerjaan JFP itu bukan pekerjaan seorang saya atau seorang Peter Gonta, adalah pekerjaan tim Java Festival Production gitu. Ekspektasi kedepannya itu sih hanya untuk selalu dibuka lagi kesempatan baru kan kayak gitu ya. Kalau orang yang sudah kenal kita kan mudah, orang yang belum kenal yang selalu lebih sulit gitu, bahwa dia memberikan kesempatan dan waktu kepada kita untuk mempresentasikan apapun itu, festival ataupun hal lainnya yang menurut kita bisa menguntungkan baik buat dia maupun buat kita gitu. To be my own personality and not to, karena kan saya ini terlalu lama bekerja sama Ayah, sehingga banyak waktu pada saat saya berpikir itu mencoba berpikirnya adalah what would he do in my position. Jadi mengambil keputusannya itu membayangkan saya menjadi dia gitu. Nah, mungkin suatu saat aku harus keluar dari itu kali, just make my own decisions gitu. In hopes that bahwa keputusan yang kita ambil adalah yang benar gitu. Cuman sekarang itu masih lebih banyak gitu. Kayaknya kalau saya begini dia nggak akan suka, so I wouldn't do it gitu. I try to put myself in his position. Itu harus akhirnya berdiri sendiri. Because saya bilang kalau beliau, at some point he's not gonna be there anymore. Dan pada akhirnya ya kita harus berdiri sendiri beserta dengan tim yang ada sekarang gitu. Believe and be persistent. Jangan orang tuh suka kamu punya konsep ditolak di satu pintu, mereka rubah konsep untuk memenuhi kebutuhan yang lain gitu. Kalau emang kita percaya konsepnya itu udah yang maksimal yang bisa diciptain, ya udah coba present. Somebody will buy it at some point gitu. Kalau memang tidak si A mungkin si B, tidak si B mungkin si C. Cuman ya emang harus terus menerus gitu. Pemerintahan support, but they should be giving us more support for companies like ours or any company yang sifatnya kan kita kecil menengah gitu kan ya. We were talking to some people the other day, for example, di Singapura itu
begitu banyak kemudahan dan support yang diberikan kepada pengada acara, makes very easy for them to do something. Kita mau bikin izin acara tinggal daftar online, izin acaranya keluar. Di sini kita harus ke 1001 instansi izin acaranya baru keluar.